Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik hatinya, hari ini kita akan belajar teorema Pythagoras tentang menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Disimak dengan baik ya nak. Nah, pertama Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah melalui pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. Yang kedua, menyusun kembali rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku. Yang ketiga, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Kita mulai pembelajarannya ya nak. Pada pembelajaran lalu telah dijelaskan bahwa teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku, di mana sisi C adalah sisi miring. Sisi miring ini merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, dan sisi miring ini disebut juga hipotenusa. Kemudian sisi A dan sisi B adalah sisi tegak. Teorema Pythagoras juga menyatakan bahwa kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Secara matematis dapat ditulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian dengan prinsip pindah ruas, maka akan didapat dua rumus lagi, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, dan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk lebih mudah menghafalnya, kita singkat aja ya anak ya. Rumusnya menjadi siring tam si tekur, sisi miring ditambah sisi tegak dikurang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ahmad menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 10 meter. Jarak Ahmad di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 6 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Mari kita bahas bersama-sama ya nak. Langkah pertama, kita ilustrasikan soal tersebut dalam sebuah gambar. Oke, di sini ada Ahmad sedang bermain layang-layang. Panjang benangnya adalah 10 meter. Jarak Ahmad di tanah dengan titik yang berada tepat di bawah layang-layang adalah 6 meter. Maka hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Oke, kita ingat rumusnya dulu ya nak. Rumusnya adalah siring tam si tekur, sisi miring ditambah sisi tegak dikurang. Nah, berdasarkan ilustrasi gambar yang telah kita buat, dapat T ini atau tingginya ini merupakan sisi tegak. Maka kita menggunakan rumus sisi tekur, sehingga T pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Kita hitung ya nak. 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10 dikurang 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat itu sama dengan 6 kali 6, sehingga hasilnya 100 dikurang 36 sama dengan 64. Nah, ini kan masih T pangkat 2 atau T kuadrat. Maka untuk mencari nilai T, kita gunakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2, yaitu akar pangkat 2, sehingga T sama dengan akar 64 dan T sama dengan 8. Jadi tinggi layang-layang adalah 8 meter. Oke, kita ke contoh. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km dari sebuah pulau. Selanjutnya ke arah selatan sejauh 20 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari pulau tersebut. Kita bahas bersama lagi ya nak. Sama ya, langkah pertama kita buat dulu sketsa dari soal tersebut. Nah, di sini
ada sebuah kapal yang akan berlayar dari sebuah pulau. Sini dikatakan dia berlayar sejauh 15 km ke arah timur, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 20 km. Nah, yang ditanyakan jarak kapal dari pulau tersebut. Berdasarkan ilustrasi gambar yang telah kita buat, maka J ini adalah sisi miring ya. Nah, kita ingat lagi rumusnya, sisi hitam sisi tekur. Karena J ini sisi miring, maka kita menggunakan rumus sisi hitam, sisi miring ditambah, sehingga J pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Ya, kita hitung sama dengan 15 kali 15 ditambah 20 dikali 20 sama dengan 225 ditambah 400 sama dengan 625. Nah, ini masih J pangkat 2 ya, atau J kuadrat. Untuk mencari J nya kita gunakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2, yaitu akar pangkat 2, sehingga J sama dengan akar 625, sehingga didapat J nya itu adalah 25. Jadi jarak kapalnya adalah 25 km. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.